Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara. Ini Pak Han sudah masuk? Oh ya, sudah masuk. Rahayu, terima kasih sudah datang di acara Patmana, di ruang Patmana. Nama saya Putri Timur. Saya bersama partner saya, Sri Eka Suwandini, adalah pendiri dari Patmana. Patmana pada bulan Juli ini akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melakukan suatu kajian kupasan tentang diri sejati. Dari 4 kajian. Yang pertama hari ini pembukanya adalah kajian secara psikologi barat dan psikologi timur untuk mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bahwa diri sejati itu dikenal juga oleh pengetahuan yang berbasis pengetahuan modern. Kemudian minggu depan kita akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat diri sejati dari kajian kejawen, salah satu ajaran asli bangsa Indonesia. Banyak orang yang berpikir bahwa nenek moyang kita adalah ateis. Semoga dengan mengikuti kajian kejawen tentang diri sejati, mereka bisa memahami atau mereka bisa melihat bahwa nenek moyang kita memiliki pengetahuan ketuhanan yang tinggi. Kemudian pada minggu ketiga kita akan membuat kajian dari sudut pandang yoga. Yoga dalam bahasa Sanskerta artinya penyatuan, bukan yoga yang dikenal populer sekarang sebagai olahraga. Yoga atau dikenal juga sebagai Sanatan Dharma atau di Indonesia dikenal sebagai Hindu adalah ajaran luar pertama yang masuk ke Indonesia. Berasimilasi ratusan tahun dengan cara hidup bangsa Indonesia, sehingga kadang-kadang tidak bisa lagi dilihat perbedaan mana ajaran yoga, mana ajaran asli bangsa Indonesia. Pada minggu keempat, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari sudut pandang Sufisme. Sufisme adalah ajaran ketuhanan, tahap tingkatan makrifat dalam Islam. Setelah syarikat, hakikat, tarikat, dan hakikat. Dengan mengupas dari sudut pandang itu, kami mengharapkan bahwa kita semua bisa mempunyai suatu sudut pandang baru. Kenapa masyarakat Indonesia sekarang terlihat kehilangan jati dirinya, tidak lagi terhubung dengan diri sejati. Itu harapan kami dalam membuat kajian diri sejati bulan Juli ini. Sebelum memulai acara ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, dengan tetap tertutup suaranya supaya tidak saling berdengung, tapi kita mari perbaiki sikap duduk kita menjadi lebih tegak. Mari, silakan Mbak Rini.
Baik, terima kasih. Kita mulai dengan membacakan dulu susunan acara hari ini. Dalam 45 menit ke depan, Bapak Hans, Pak Yohanes F. Lakahija, pembicara kita hari ini, akan memberikan paparannya. Kemudian pada 30 menit terakhir kita mempunyai sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan di chat room. Kemudian aturan dari acara Zoom ini adalah tolong memakai nama sesuai dengan nama pendaftaran untuk memudahkan. Yang kedua, tolong di-mute atau mikrofon dimatikan untuk menjaga distraksi suara. Harap berpakaian dengan sopan. Apabila memungkinkan, tolong videonya dibuka supaya Pak Has dapat berinteraksi dengan teman-teman peserta. Q&A, silakan pertanyaan diketik di kolom chat. Sekarang saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, Bapak Yohanes F. Lakahija. Beliau adalah dosen psikologi di Universitas Diponegoro, menempuh program pascasarjana di University of Northampton, Inggris, dalam bidang studi psikologi transpersonal. Kalau tidak salah, psikologi transpersonal ini adalah psikologi. Nanti Pak Has biar menjelaskan lagi. Penulis beberapa buku hipnoterapi, antara lain adalah prinsip-prinsip dasar paket psikologi pada tahun 2007, kemudian penelitian fenomenologis jalan memahami pengalaman hidup pada tahun 2017. Tanpa berlama-lama, saya menyerahkan waktu dan tempat kepada Pak Hans untuk memulai. Silakan Pak Hans. Baik, terima kasih Mbak Putri Timur karena sudah mengundang saya di acara ini dan mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sambil berbagi ilmu tentang pandangan psikologi mengenai diri terdalam atau jati diri, atau diri orisinal, atau diri spiritual, macam-macam nama yang bisa kita sebutkan pada sesuatu yang menjadi intinya manusia itu. Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mau pastikan dulu bahwa suara saya terdengar jelas. Oke, apakah terdengar jelas, Mbak Putri? Jelas. Baik, saya akan masuk ke materi dengan menyajikan paparan slide PowerPoint supaya alurnya bisa terbaca lebih jelas ya. Baik, ini judul yang disarankan oleh panitia untuk kita bicarakan hari ini tentang jati diri dari perspektif psikologi, karena psikologi itu ada baratnya, ada timurnya. Apakah sudah tampil kembali? Oke. Sudah, Mas. Iya, jadi psikologi itu ada barat, ada timur. Tapi kenyataannya di Indonesia ini, psikologi yang banyak diajarkan itu ya psikologi barat. Sedikit sekali yang mengajarkan psikologi timur. Kenapa begitu? Karena memang psikologi yang masuk ke Indonesia ini adalah psikologi barat. Kalau kita masuk ke psikologi ini, ada segelintir orang yang berbicara tentang jati diri. Tapi mayoritas tidak berbicara tentang itu. Nah, kalau kita masuk ke psikologi timur, mayoritas hampir semua berbicara tentang jati diri. Jadi ada sedikit perbedaan melihat dunia kejiwaan manusia, dunia batin manusia. Ya, karena itu hari ini kita berkumpul di sini ingin sekali memiliki perspektif yang lebih lengkap tentang dunia kejiwaan manusia, di bahasa Sanskerta jiwa, seluruh dimensi di balik badan saya ini kita sebut dunia kejiwaan. Kalau kita pakai bahasa Arab, batin, dunia kebatinan. Kalau kita pakai bahasa Barat, dunia mental dan dunia spiritual, ya terserah suka istilah yang mana.
Tapi di sini saya pakai aja istilah dunia kejiwaan atau dunia kebatinan yang ada di balik badan saya ini, ya. Di dalam badan saya ini. Jadi saya mau ajak dulu ke cara berpikir barat tentang jati diri atau intinya dunia batin manusia itu apa. Ada banyak sekali istilah di sana yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan jati diri ini. Banyak. Ada istilah deepest self, diri terdalam. Ada juga yang cukup mengatakan the self, diri tapi ditulis dengan huruf besar saja, sang diri. Ada juga yang mengatakan the highest self, diri tertinggi. Ada juga yang mengatakan spiritual self, diri spiritual. Ada juga yang mengatakan diri yang terhubung dengan yang ilahi. Yang ilahi itu divine atau divine self. Ada juga yang mengatakan diri yang sesungguhnya, diri yang sejati, true self. Ada juga yang mengatakan aku yang sejati, true I. Saya memilih istilah aku yang sejati atau aku yang benar, true self atau true I. Ini sedikit membantu kita. Kalau kita mengatakan ada diri yang benar atau aku yang benar, berarti ada yang sebaliknya. Ada aku yang palsu atau diri yang palsu. Nah, di barat seperti itu. Ketika kita mau bicarakan tentang diri sejati, diri yang benar, maka itu adalah diri yang bukan diri yang palsu, diri yang penuh tipuan. Nanti kita lihat seperti apa diri yang penipu itu dan seperti apa diri yang sejati itu. Tapi kita biasakan diri dulu dengan istilah-istilah ini kalau kita mau pakai psikologi barat, ya. Jadi ini boleh dibunyikan semuanya, tapi saya memilih true self, diri yang benar atau diri yang sejati, dan true I, aku yang sesungguhnya, aku yang sebenarnya, aku yang sejatinya. Kalau kita masuk ke psikologi barat, gak banyak yang membicarakan tentang ini. Bersyukur sekali dalam lintasan psikologi barat, ada satu tokoh besar yang pengetahuannya gak bisa diragukan lagi. Dia seorang dokter, dia seorang psikolog, dia bisa disebut filsuf. Pengetahuannya tentang bahasa kuno luar biasa. Dia ngerti bahasa Sanskerta, dia ngerti bahasa Latin, dia ngerti bahasa Jerman, dia ngerti bahasa Inggris. Dan dia hidup di Eropa. Sampai suatu saat dia merasa ingin paham cara berpikir di belahan dunia lain. Dia lalu melakukan perjalanan ke Afrika, mempelajari orang-orang di sana. Dia ke Arab, daerah Mesir, mengamati orang-orang di sana. Dia ke Amerika, interaksi dengan orang-orang Indian, suku asli Amerika, mempelajari orang-orang di sana. Dia ke timur, ke Cina, ke India, dan ada dugaan dari saya bahwa dia pernah ke Jawa. Nah, yang mau saya katakan, orang ini punya pemahaman lintas benua, lintas budaya, lintas negara, dan mengerti cara berpikir dari kebanyakan orang. Ya, namanya Carl Gustav Jung. Saya ambil satu kutipan dalam salah satu ceramahnya yang sudah dibukukan ketika dia berada di Inggris. Dia ngomong pada puluhan psikiater, dokter jiwa. Dia memberikan semacam workshop sarasehan selama berhari-hari. Dan dia mengatakan ini. Salah satu contoh yang paling mengagumkan, contoh yang luar biasa dari lingkaran suci adalah Candi Borobudur di Jawa. Dalam bahasa Sanskerta,
struktur candi itu disebut mandala. Mandala adalah alat bantu untuk melindungi pusatnya manusia. Manusia itu ada pusatnya. Dan gambar mandala ini menunjukkan perlindungan pusatnya manusia dari pengaruh dan tarikan dunia luar. Sekarang kita perhatikan lebih serius yang namanya Candi Borobudur ini, ya. Kalau kita langsung ke sana melihatnya, kita mungkin nggak tahu struktur dasarnya. Nah, saya munculkan di sini struktur dasarnya. Bisa dilihat di sini, ya. Nah, ini struktur dasarnya. Kalau dipotret dari udara, secara vertikal seperti ini. Yang di tengah ini namanya pusatnya manusia. Dan yang mengelilinginya ini disebut mandala. Jadi mandala ini gambaran tentang pentingnya melindungi sesuatu yang menjadi intinya manusia. Melindungi dari apa? Dari dunia luar ini. Coba lihat diri kita masing-masing. Kita sehari-hari berinteraksi dengan dunia luar lewat badan kita. Lebih khusus lagi, alat-alat indrawi yang menempel di badan kita, yang jumlahnya 5 itu, yang kita sebut panca indera. Nah, itu semua selalu terkoneksi dengan dunia luar selama kita masih berbadan. Pada saat kita tidur di malam hari, ya interaksi dengan dunia luar sedikit tertutupi, ya, meskipun masih ada sedikit masuk, tapi tidak seintens kalau kita seperti saat ini. Nah, saat kita tidur di malam hari, yang aktif itu apa? Semua memori-memori kehidupan kita itu gentayangan saat kita tidur di malam hari. Memori-memori yang sudah kita kumpulkan dari dunia luar dan sudah tersimpan di dalam, dia menjadi gambar-gambar mental yang hidup saat kita tertidur dan kadang-kadang kita ingat di pagi hari sebagai cerita-cerita mimpi. Pada saat kita membuka mata lagi, kembali dalam kehidupan tersadar seperti ini, terjaga seperti ini, nah dunia batin yang kita rasakan di malam hari itu berkurang keaktifannya. Tapi kita merekam lagi, nambah lagi memori, dan tersimpan lagi di situ, kita tidur lagi, terjadi lagi aktivitas-aktivitas yang saya ceritakan tadi. Ya. Jadi semua itu, aktivitas indrawi kita, ditambah seluruh gudang memori kita, itu semua sibuk menjauhkan kita dari intinya kita. Itu bisa menjadi semacam tirai yang menutupi interaksi kita dengan yang intinya kita, yang kita sebut dalam acara ini sebagai jati diri. Nah, gambar Candi Borobudur itu kalau dianalisis dengan menggunakan perspektif psikologi, Candi Borobudur itu adalah mandala. Mandala itu adalah gambar yang menunjukkan bahwa manusia ada intinya. Dan mandala itu juga menunjukkan bahwa kita perlu menjaga inti ini dari tarikan-tarikan dunia luar. Dan tarikan-tarikan pikiran, perasaan, emosi kita. Karena ada lapisan-lapisannya nih. Dunia luar, di balik dunia luar ini kita akan ketemu macam-macam gejolak psikologis yang bisa menjauhkan kita dari intinya kita. Seperti itu ya gambaran sekilasnya. Semoga mulai saat ini ketika melihat Borobudur ya bukan candi itu mandala bagi kami orang psikologi ya. Ini Carl Gustav Jung. Dia menjelaskan pentingnya inti itu. Ini gambar mandala yang dia punya, dia koleksi banyak sekali gambar mandala dan dia bilang Borobudur itu gambar yang paling bagus, jelas sekali. Bagaimana intinya manusia harus dilindungi. Nah, yang dia tunjuk ini intinya manusia.
jati dirinya manusia, diri terdalamnya manusia yang harus dilindungi. Dan ada terap-terapannya tuh kalau kita ke Borobudur kan, gak bisa langsung ke atas. Kecuali yang pengen selfie, langsung aja los ke atas ini, langsung motret diri sendiri. Nah sebenarnya nggak begitu cara masuk ke Borobudur kan, mulai dari lantai 1 kita muter, naik kedua muter, ketiga dan seterusnya. Nah putaran-putaran itulah yang menunjukkan pergerakan manusia betapa sulitnya dia masuk ke dalam dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ke Borobudur ya lebih baik kalau mutar sedikit ya. Itu perjalanan yang sebenarnya kayak gitu. Kalau langsung aja ke atas ya nggak terasa itu perjalanan spiritualnya. Sekarang kita simak apa yang dikatakan Carl Gustav Jung ini. Setiap orang di timur itu sering kali bicara tentang pencerahan, pengalaman batin yang paling dalam, pengalaman spiritual yang paling dalam. Ya, itu orang timur suka bicara tentang itu. Apa kata Jung setelah melihat tentang pencerahan ini? Karena saya yakin dia orang yang tercerahkan di barat kok. Karena dia tercerahkan, dia sadar betul di antara orang-orang barat ini kalau saya nyampein informasi ini mereka nggak paham, maka dia berhati-hati menyampaikannya. Dia bilang begini, tidak ada perjalanan menuju pencerahan yang berhasil tanpa rasa sakit. Artinya syarat alami untuk benar-benar sampai ke dalam diri terdalam itu, pengalaman akan diri terdalam itu namanya pencerahan ya, pengalamannya. Jadi di dalam kita itu ada diri terdalam, jati diri, pengalaman jati diri itu ketemu dengan jati diri itu namanya pencerahan. Itu istilah umumnya begitu. Kalau mau ke sana, syarat alaminya berani sakit. Harus, nggak ada cara lain. Kebanyakan orang itu melakukan macam-macam hal untuk melarikan diri dari rasa sakit itu. Pengennya di gambaran mereka perjalanannya bakal asik-asik saja. Enggak, pasti menyakitkan. Dijamin sakit karena kita harus ketemu dengan macam-macam gejolak psikis yang buat kita mempertanyakan hidup. Kenapa hidupku begini? Kenapa aku ditempatkan dalam keluarga seperti ini? Kenapa aku harus bekerja dengan orang-orang seperti ini? Kenapa pertemananku begini? Kenapa aku harus mengalami ini dan itu yang semuanya menyakitkan? Kenapa hidup begini? Nah, dengan bertanya kayak gitu itu sudah sakit sekali. Pertanyaannya, berani enggak betah dengan rasa sakit seperti itu? Enggak lari. Kebanyakan orang melarikan diri. Melarikan diri ke aktivitas-aktivitas yang membuat pikiran mereka tenang sesaat. Setelah itu bisa tidur di malam hari. Besoknya lari lagi. Orang-orang seperti ini nggak akan pernah sampai ke jati dirinya. Mereka nggak mau menerima kenyataan bahwa perjalanan ke jati diri itu harus melewati rasa sakit. Begitu, ya. Jadi rasa sakit itu normal dan harus ditemui bagi siapapun yang ingin ketemu jati dirinya. Itu sebabnya Jung di sini bilang, orang bisa melakukan apa saja, bahkan hal-hal aneh, untuk lari, untuk menghindar dari pertemuan dengan jati dirinya. Jung tegaskan lagi, orang tidak mungkin bisa tercerahkan kalau hanya dengan membayangkan yang ilahi, membayangkan secara mental pertemuan dengan Tuhan, membayangkan secara mental seperti apa itu Brahman, seperti apa itu Gusti Allah, hanya bayangan-bayangan, nggak bisa. Pencerahan bisa dicapai dengan menyadari di sini berani menghadapi sisi gelapku, sisi sakitku, sisi suramku. Dengan kata lain, habis gelap, terbitlah terang. Itu katanya siapa itu? Habis gelap terbitlah terang apa? R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini.
Betul nggak ya? Nanti dicek lagi. Kurang lebihnya begitu. Sekarang saya gambarkan apa yang dimaksud dengan Jung dengan menggunakan gambar ini ya. Ini dunia kejiwaan manusia. Jadi saat kita berinteraksi seperti saat ini, Bapak Ibu, teman-teman melihat laptop, melihat gambar yang saya pajang ini, tangkapan ini disebut tangkapan yang dilakukan oleh dunia batin kita yang namanya sadar. Dunia batin yang namanya sadar ini atau kesadaran ini membantu kita berinteraksi dengan dunia luar. Ada orang manggil-manggil saya dengar, oh ya oke. Nanti ya, nah itu saya berinteraksi dengan kesadaran saya. Saya lihat message dari panitia, oh ya, saya diminta bicara hari ini jam 4. Saya membaca itu dengan kesadaran saya. Tapi itu hanya dunia kecil saja, hanya sekitar 1/7 dari dunia kejiwaan kita. Hanya sekitar 15% lah. Nah, 85%-nya apa? Ada dunia di bawahnya. Yang namanya bawah sadar. Disinilah tersimpan informasi-informasi, memori-memori kehidupan, ingatan-ingatan yang masih gampang kita panggil. Alamat rumah kita tersimpan di sini, nama istri, nama orang tua, nama anak, nama adik, nama saudara tersimpan di sini, nama teman-teman tersimpan di sini, merek pasta gigi yang kita pakai tersimpan di sini, acara-acara televisi yang kita sukai tersimpan di sini. Semua informasi yang nggak harus kita ingat selalu, tapi gampang kita panggil, gampang kita akses, itu namanya informasi di bawah sadar. Ada satu dunia lagi, namanya tidak sadar. Disinilah tersimpan semua informasi yang sudah kita tidak sadari lagi. Disinilah semua tersimpan memori-memori kehidupan yang sudah kita nggak tahu lagi. Jumlahnya berapa banyak? Banyak sekali, sebanyak yang pernah kita lihat, sebanyak yang pernah kita dengar, sebanyak yang pernah kita cium. Tidak ada satupun peristiwa hidup yang lolos dari hidup kita. Bahwa kita ingat hanya sedikit, yaitu soal lain. Mungkin yang tersimpan di sini sedikit saja, tapi selebihnya tersimpan di dunia ketidaksadaran. Diberi nama ketidaksadaran karena memang kita nggak sadar, kita nggak tahu, tapi dia ada. Nah, apa yang kita sebut sebagai persoalan psikologis, persoalan mental, gangguan kejiwaan, pastilah disebabkan oleh sesuatu dari sini. Ada beberapa memori kehidupan yang menyakitkan, memori kehidupan yang kita nggak terima dalam hidup kita. Kenapa terjadi? Kenapa hidupku harus seperti ini ya Tuhan? Aku nggak mau ini terjadi, aku nggak mau ingat, aku nggak mau itu jadi bagian hidupku. Semakin kita seperti itu, semakin dia tenggelam ke sini. Dan kalau dia sudah tenggelam ke sini, dia tersimpan di sini. Kalau dia tersimpan di sini, selama dia tersimpan, selama itu pula dia mengganggu kita. Nah, gangguan-gangguan yang tersimpan di wilayah ini oleh Carl Gustav Jung disebut kompleks. Kompleks itu memori kehidupan yang kita nggak terima. Rasa sakit kehidupan yang kita nggak mengerti kenapa terjadi. Nah, rasa sakit itu nggak hilang, dia tersimpan di sini. Kalau tidak diselesaikan, ya dia di sini terus membesar sampai akhirnya dia punya daya ledak, daya eksplosif. Kalau dia naik ke atas dengan power yang besar, dia bisa membuat hidup kita terasa berantakan. Dengan kata lain, bisa dipastikan
bahwa orang yang mengalami gangguan mental itu semestinya orang yang membawa memori-memori menyakitkan yang belum dia selesaikan. Saya mau garis bawahi, belum diselesaikan. Karena belum diselesaikan, dia tetap tersimpan sebagai gangguan di dalam. Apakah dia mengganggu kita? Tidak, dia enggak mengganggu kita. Dia justru minta diselesaikan. Hei, saya sudah lama di sini. Mau sampai kapan saya di sini? Kalau berani keluarkan saya. Banyak orang enggak berani, melarikan diri melulu, diganggu pikirannya kabur, entah kemana, entah melakukan apa. Sampai kapan? Nah, sekarang Jung tadi bilang, kalau mau tercerahkan, jangan lari lagi. Peristiwa-peristiwa sakit dalam hidup kita harus dihadapi, harus diterima. Semakin kita tolak, semakin kuat dia. Dan Anda nggak akan menang, tidak akan menang. Kenapa nggak menang? Karena dia nggak punya jalan lain untuk keluar. Dia hanya bisa dikeluarkan lewat penerimaan. Saya terima hidupku yang seperti ini. Saya terima kenyataan bahwa saya dipertemukan dengan seseorang yang menyakitkan saya terima. Begitu saya tolak, nah dia semakin bertenaga di dalam. Begitu, mudah-mudahan paham ya. Jadi kebanyakan kita ini bermasalah memang karena kita mengalami peristiwa tertentu dalam hidup kita yang mungkin membuat kita tersakiti. Oke, sampai di situ benar. Tapi keadaan semakin parah akibat kita menolaknya. Peristiwanya bisa menyakitkan, tapi menjadi lebih sakit akibat penolakan kita. Karena itu sangat disarankan menerimanya. Karena kalau enggak ya siapa yang rugi? Kita sendiri yang babak belur. Dipukuli oleh siapa? Dipukuli oleh sesuatu yang kita tolak dalam diri kita sendiri. Inilah yang kemudian membuat ruang-ruang batin kita menjadi kelam, menjadi gelap. Karena itu kalau mau dibuat lebih terang ya berani hadapi. Cara menghadapinya gimana? Terima, tidak ada jalan lain. Terima. Bahwa kita menerimanya secara bertahap itu urusan lain. Bahwa kita menerimanya dengan kekuatan penuh itu urusan lain. Itu urusan pribadi, tapi niatkan untuk terima itu. Kenapa harus diterima? Karena di dalam sini tersimpan cahaya batin yang kita cari-cari itu. Dia semacam disembunyikan oleh luka-luka itu, oleh rasa sakit itu. Berani enggak menembus rasa sakit itu? Begitulah secara umum kita bisa bagi, ada pengalaman terjaga, ada pengalaman sakit, kalau kita seperti saat ini ya berinteraksi, ini pengalaman terjaga kita. Dan saya pun punya pengalaman sakit. Saya masuk psikologi bukan karena saya sehat loh, karena saya sakit. Saya ingin paham kenapa saya sakit. Saya masuk psikologi, cari tahu apa tuh yang buat saya sakit. Dari waktu ke waktu saya pelajari itu. Dan di dalam sana, jauh di dalam sana, semestinya dekat sih ya, nggak jauh. Cuma pikiran ini yang benar-benar habis-habisan menghalangi kita ya. Begitu pikiran tenang, perasaan tenang, hidup kita terima lebih apa adanya, pelan-pelan cahaya itu memancar kok. Nah cahaya itulah yang kemudian bisa kita sebut sebagai pancaran jati diri, pancaran diri sejati, dan pengalaman akan pancaran itu bisa kita sebut sebagai pengalaman spiritual. Begitu ya. Jadi saya perjelas lagi biar nempel betul ini informasinya ya. Saya tuh suka ngulang-ngulang.
supaya nancap. Ya. Ada alam sadar yang membuat kita saling ketemu hari ini, saling melihat, saling mendengarkan. Di bawahnya ada alam bawah sadar. Ketika saya bilang cinta, Anda mengakses informasi dari bawah sadar tentang cinta itu ya. Kalau Anda nggak mengerti kata cinta, ya nggak paham apa itu cinta. Karena kata cinta sudah ada di bawah sadar, ya dia membantu kita paham ketika ngobrol tentang cinta. Tapi ada banyak sekali pengalaman yang tidak kita sadari, yang seharusnya disadari. Karena itu leluhur kita bilang sadar, 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 sadar. Ketika ini naik dari sini, sesuatu naik dari sini, nggak apa-apa, sakit, okelah disadari. Menyenangkan, okelah disadari. Jangan nggak adil pada hidup ini. Hidup ini kan ada malamnya, ada siangnya, ada putihnya, ada hitamnya, ada gelapnya, ada terangnya. Kalau kita hanya mau sisi terangnya saja, nggak adil kita dengan hidup ini. Orang yang imbang adalah orang yang menghadapi kenyataan hidup ini punya warna hitam, warna putih, dan dia menerima keduanya. Begitu kita menerima keduanya, ya kita menerima hidup apa adanya. Begitu kita menerima hidup apa adanya, apalagi yang mengganggu kita? Apalagi? Kita netral, kita stabil di antara hitam dan putihnya kehidupan. Ada orang-orang seperti itulah. Mereka bisa masuk dan dipertemukan dengan sisi terangnya kehidupan itu ya. Yang disebut jati diri, cahaya yang spiritual. Ya. Begitu gambaran barat, sekarang saya ke timur. Ya. Di timur bunyinya macam-macam. Ruh kadang-kadang dalam tradisi sufi, dalam tradisi Kristen disebut spiritus, dari bahasa Latin spiritus. Kok Kristen disebut timur? Ya memang timur. Kristen itu kan dari daerah Arab sana, di daerah sekitar Israel saat ini kan, itu daerah timur. Kemudian oleh beberapa tokoh dibawa ke barat, ke Roma, terus menyebar ke Eropa. Lalu kita menganggap sebagai tradisi barat, bukan. Itu aslinya timur kan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sampai ke sini itu timur semua. Istilah timur itu maksudnya begini. Suatu pemahaman di sebelah timurnya orang barat. Sementara kita menyebut orang Belanda itu barat ya karena mereka di sebelah baratnya kita. Jadi istilah timur itu dimengerti dengan benar sebagai suatu pemikiran yang terbentang dari daerah Arab sana sampai ke sini ya. Nah, dalam tradisi Buddhis disebut Shunyata, dalam tradisi Hindu disebut Atman. Kalau yang akrab dengan psikologi yoga, ada Atman, Atman itu diri terdalam yang sudah dekat sekali atau nyatu bahkan dengan Brahman. Bahkan Atman itu adalah Brahman itu sendiri. Atman itu adalah Gusti Allah itu sendiri. Atman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan di Jawa sini kita diperkenalkan dengan istilah jati diri. Terserah ya, suka istilah mana. Saya pilih aja istilah jati diri ini untuk menyesuaikan diri dengan acara kita ya. Nah ini orang-orang di timur yang mau mengenal jati dirinya. Jangan pikir begitu kita ketemu mereka, wah ini orang bijak, enak banget, pancaran wajahnya kok nyegerin, omongannya juga enak. Ingatlah, di balik pancaran itu ada cerita kehidupan yang panjang, mereka bersusah payah menghadapi rasa sakit dalam kehidupan ini, dan mereka patut dihargai karena melewati semua tahapan-tahapan menyakitkan itu, dan kembali dengan wajah segar. Ternyata enggak apa-apa kok kalau menghadapi semua itu, kamu bakal baik-baik saja. Mereka adalah bukti hidup bahwa kita bakal baik-baik saja kalau menghadapi
sisi suram kehidupannya. Yang sebelah kiri ini gurunya tokoh yoga terbesar yang pernah ke ke barat. Namanya Paramahansa Yogananda. Ini Sri Yukteswar. Ya. Yang di tengah ini tokoh Buddhis, ya saya nggak tahu siapa dia, tapi orang Buddha. Yang berikutnya ini cara meditasinya orang Kristen. Di tradisi Kristen khususnya Katolik itu. Ada beberapa romo yang memang nggak memilih membaur dengan banyak orang. Mereka suka menyendiri. Saya pernah bergabung dengan satu kelompok pastor atau romo seperti itu di suatu pedalaman. Saya ke sana, saya nginap selama 10 hari. Bagaimana mereka itu memang nggak mau ngomong. Ngomong seperlunya. Seperlunya benar-benar disensor. Kalau udah nggak perlu ya sudah, cukup. Mereka dibiasakan untuk diam. Duduk sendiri, ketemu dengan pikiran, perasaan, emosi yang ganggu-ganggu itu. Ada itu. Jadi kalau kita berpikir tentang Romo, ya jangan berpikir Romo yang kita temu di kota-kota aja. Ada versi Romo yang menyendiri. Kalau di barat itu namanya Romo terapis, penyendiri. Ya. Seringkali didatangi oleh awam, dimintai doa. Ya. Lewat semacam tirai, untuk ketemu mereka itu nggak bisa leluasa. Ya. Lalu yang gambar sebelah kiri kanan sekali itu namanya seorang sufi. Ini juga akan dibicarakan dengan siapa nanti saya lupa. Nah, ini semua tokoh-tokoh, orang-orang yang berikhtiar, bertekad menemui diri terdalamnya yang adalah aku sendiri yang sudah dekat dengan yang ilahi atau yang terhubung dengan yang ilahi, Gusti Allah, terus Sang Pangeran, atau Brahma, atau Yahweh, terserah mau diberi nama apa. Ya. Nah, saya jelaskan ajaran Timur. Ya. Manusia itu ada badannya, ada jiwa terdalamnya, ada jiwa terdalamnya. Untuk mengakses ini, kalau nggak ada ini, ya lancar sekali. Lancar sekali. Loss. Sayangnya ada ini nih. Ini manas bahasa Sanskerta itu manas artinya pikiran, perasaan, emosi yang buat hidup kita itu terombang-ambing. Ada juga gudang memori. Di dalam sini hidup lagi yang namanya ego. Ego itu kecenderungan kita memikirkan diri sendiri, pusing amat dengan orang lain. Yang penting aku. Coba aja lihat orang yang antri itu kemarin beli obat. Yang penting aku dilayani. Pusing amat dengan kamu, disikut sana sini. Pada saat di antrian juga kayak gitu tuh, ego keluar itu. Aku yang lebih dulu, kamu belakangan aja. Ego ini nakal sekali, dia hidup di wilayah ini. Kumpulin harta, aku, keluargaku, golonganku, kerabatku, koncoku, ku. Itu semua ego. Selama ego itu hidup ya sudah, jangan berharap masuk ke jiwa. Mimpi, ego ini harus ditaklukkan. Ego ini kalau berkuasa, intelek kita itu nggak ada apa-apanya. Kita sering menyanjung intelek ini. Dunia pendidikan kita membesar-besarkan intelek ini, tapi ini nggak ada apa-apanya. Kalau sudah ego ngomong, dia patuh-patuh saja. Orang yang korupsi itu orang-orang pintar. Orang-orang yang intelektualitasnya hidup, tapi egonya masih hidup juga. Karirku, jabatanku, yang diutamakan kuku jenis itu. Kalau orang yang sudah mati egonya, dia punya jabatan, tapi nggak menganggapnya jabatanku. Bagi orang yang punya ego, jabatanku. Bagi orang yang punya harta dan masih hidup egonya, hartaku. Bagi orang yang punya harta
tapi nggak hidup egonya, dia bilang aku punya harta aja. Titik. Bukan hartaku. Aku punya keluarga, bukan keluargaku. Aku punya anak, bukan anakku. Banyak orang tua yang merasa punya anakku, akibatnya anaknya dijajah habis-habisan. Diarahkan seperti yang dia mau. Karena dia merasa itu anakku. Coba dia lihat itu anak yang bisa berkembang dalam cara dia. Ya anak itu senang punya orang tua kayak gitu. Orang tua juga senang karena anak itu membahagiakan dia. Nah, hati-hati sama ego ini. Dia dedengkotnya dari kerusakan mental kita. Nah, kalau ego ini ditaklukkan, yang ada hanya pikiran, perasaan, emosi yang lalu lalang tanpa mengganggu lagi. Tapi begitu ego ini hidup, pikiran malah mengganggu, perasaan mengganggu, emosi mengganggu, intelek pun bisa mengganggu. Saya sudah sering ngomong sama orang-orang di penjara, para narapidana itu. Saya lihat kok inteleknya bagus banget nih kerjanya. Dia merancang kejahatan itu pakai rapat segala kok. Diskusi dulu, habis ini begini loh. Tapi kalau begini nanti ketahuan. Kita harus jangan buru-buru dulu. Hebat sekali nih para penjahat ini. Inteleknya hidup sekali. Tapi intelek yang ditunggangi oleh ego. Kalau ini sudah bisa ditenangkan, egonya sudah bisa dijinakkan, saya nggak bilang dimatikan, dijinakkan, karena ego itu nggak bisa mati, hanya bisa dijinakkan sewaktu-waktu dia bisa galak lagi, karena itu jaga diri terus. Kalau ini sudah ditenangkan, ya selesai masalah. Jiwa terlihat, terpancar, dan terasa asiknya. Ya. Begitu Bapak Ibu, teman-teman semua, gambaran orang timur tentang perjumpaan kita dengan jati diri. Ya. Saya tutup nih pertemuan kita dengan mengatakan, bukalah tirai yang dibuat oleh pikiran, perasaan, emosi itu, buka. Tapi nggak gampang, karena ada ego di situ ya. Nah, kalau egonya sudah mati gaya, kita potensial terhubung dengan jiwa terdalam. Saat itulah kita bisa bilang, aku terhubung dengan jati diriku, dengan jiwa terdalamku. Aku adalah percikan yang ilahi. Aku adalah percikan Gusti Allah. Aku adalah percikan Sang Pangeran. Aku adalah Brahman. Boleh. Ya, kalau di Hindu itu boleh aku bilang aku adalah Brahman. Tapi kalau di tradisi lain hati-hati ya. Bilang aku adalah Allah. Nah, nanti seperti seksi jenar lagi ya. Seperti Al-Halaj di Arab sana. Yang bilang ana al-haq, aku adalah kebenaran. Aku adalah Allah. Maksudnya bukan begitu, tapi orang yang nggak ngerti akan salah paham, dan dari salah paham itu bisa membunuh. Ya. Jadi intinya begitu ya. Saya kira seperti itu saja gambaran sekilas ya. Saya sudah ekstrak, saya sudah rangkum sepadat-padatnya. Kalau mau versi panjangnya nanti kapan-kapan ya, diurai sedikit-sedikit. Mudah-mudahan Pak. Begitu Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Mudah-mudahan mendapat gambarannya. Saya kembalikan ke Mbak Putri Timur atau Mbak Sri Eka, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Hans untuk penjelasannya. Saya belum melihat pertanyaan di chat room, atau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan membuka mic-nya dan langsung menanyakan kepada Pak Hans. Ibu Kristina atau Mas Januar, ada yang mau bertanya, silakan. Atau masih malu? Kalau masih malu, saya buka dengan pertanyaan dari saya dahulu.
Saya hobinya nanya, jadi kalau ada yang tidak bertanya, nanti saya yang bertanya terus nih. Pak Han sudah terbiasa mendengar saya bertanya. Pak Put, Yes, kayaknya silakan. mesti chat atau bisa langsung? Boleh langsung nih, silakan. Boleh ya. Ya, Jadi kan apa katanya untuk menemukan jati diri harus meditasi, balik ke diri sendiri, diam. Sementara tadi di awal presentasi kan Bapak bilang untuk mencapai kesadaran itu kita harus mengalami. Ya, mengalami. Ya, jadi kalau agak kontradiksi kan Pak, kalau kita mengalami tapi harus diam tuh gimana ya? Oke, mengalami dan diam. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukupkah Mbak Nina? Itu dulu Pak. Oke. Ya. Nah, gimana Mbak Putri, saya langsung jawab atau mau ditampung dulu? silakan Pak, langsung dijawab Pak. Begini, di sini Mbak Nina mempertanyakan, bukankah kita diminta diam, tapi kok harus mengalami? Pengalaman yang kita sebut pengalaman hari-hari, seperti saya melihat Bapak Ibu di layar ini pengalaman dangkal kok ini. Begitu saya tutup mata, selesai sudah penglihatan saya. Mendengarkan pun pengalaman dangkal. Begitu saya pakai headset ini, saya dengarkan musik, sudah, Anda hilang dari telinga saya. Begitupun dengan bau parfum yang saya cium, begitu saya lemparin, sudah hilang dari penciuman saya. Itu pengalaman-pengalaman dangkal sekali ya. Ada pengalaman yang butuh keseriusan dihadapi, yaitu pengalaman ketika saya mulai menutup mata saya. Ada itu pikiran yang muncul, perasaan yang muncul, yang bisa membuat saya pikirannya berlebihan, perasaannya acak adul. Itu dari mana? Dari perjumpaan saya dengan sesuatu di dalam saya di saat saya diam. Jadi orang diam itu orang yang paling banyak mengalami ketimbang orang yang buka mata. Karena dia mengalami realitas, ketemu dengan tumpukan semua peristiwa hidup dia. Nah, jadi saya ini, Mbak Nina, kalau dilihat ya, saya ngomong seperti ini, kata-kata yang keluar dari saya ini dari mana munculnya? Bukan dari luar. Dari gudang memori saya pungut dari situ kata-kata ini. Begitu saya tutup mata, putus dengan dunia luar, maka dari dalam akan muncul gejolak-gejolak pikiran, gejolak perasaan, gejolak emosi. Apakah saya mau menghadapinya? Kalau saya mau, ya saya tetap diam. Kalau saya nggak mau menghadapinya, ya saya lakukan aktivitas lain yang bisa mengalihkan. Entah pergi nongkrong, ngopi-ngopi, kata anak muda sekarang nyenja-nyenja dulu deh. Santai-santai dulu, ngopi-ngopi, itu teknik untuk melarikan diri. Ya, silahkan saja kalau itu dirasa sebagai sesuatu yang menenangkan, tapi nggak mungkin bisa. Nah, itu sebabnya di timur diajarkan meditasi. Meditasi ini pun sudah banyak disalah mengerti. Dipikirnya meditasi itu tutup mata, tarik nafas, lepas mata, nafas, tarik nafas, lepas mata. Nafas, bukan begitu meditasi itu. Meditasi itu adalah, ini definisi saya ya, membiasakan diri dengan pikiran sendiri, perasaan sendiri, emosi sendiri. Apapun kalau kita sudah terbiasa, kita nggak diganggu kok. Saya sudah ketemu dengan orang yang sakit parah, sakit kanker, tapi dia bilang nggak apa-apa, aku udah terbiasa. Nah, sudah terbiasa. Orang-orang miskin yang saya temui, maaf saya menggunakan kata miskin, yang di mata kita itu melarat. Saya ngobrol-ngobrol, masih bisa tertawa. Loh, kok tertawa ya? Dari sisi jauh kelihatannya ini hidupnya susah, tapi kok dia tertawa? Kok bisa hidup dengan cara gini? Udah biasa kok Pak. Nah, udah biasa. Ternyata semuanya menjadi ringan kalau kita biasa. Nah, dalam proses membiasakan diri dengan pikiran nakal itu, perasaan nakal itu, emosi nakal itu, dalam proses itulah kita bermeditasi.
Jadi kalau duduk diam, tarik nafas panjang, lepas nafas sementara nggak kunjung terbiasa, ya meditasinya gagal. Begitu kurang lebihnya. Jadi pengalaman diam itu pun pengalaman, Mbak Dina ya. Pengalaman apa? Pengalaman ketemu dengan pikiran nakal, perasaan nakal, emosi nakal yang hidup di dalam kita dan lebih terasa getarannya di saat kita diam dan menutup mata. Jadi kalau saya meditasi 20 menit ya, anak-anak sekarang kan 20 menit. Saya diam dan gak ada apapun yang mengganggu saya selain pikiranku, perasaanku, emosi. Ini belum seberapa dibanding tokoh-tokoh spiritual. Saya ambil Dalai Lama misalnya. Dalai Lama itu sehari 3 jam loh. 3 jam diam di pagi hari, 2 sampai 3 jam. Ngapain orang ini? Ya mengendapkan pikiran, perasaan, emosi itu supaya di saat dia membuka mata, ketemu orang, dia melihat orang itu apa adanya. Dia nggak diganggu oleh pikirannya ketika melihat Mbak Nina. Saya melihat Mbak Nina apa adanya, karena pikiran, perasaan, emosi saya tenang, seperti itu. Tapi menenangkannya itu butuh perjuangan yang kita sebut meditasi. Jadi ya pahami meditasi itu secara pas ya. Kalau salah paham ya jadinya nggak berhasil, nggak berdampak baik juga ya. Begitu Mbak Nina, apakah terjawab? Iya Pak, makasih. Iya. Baik Pak, saya lanjutkan Pak. Pertanyaan dari Pak Adi. Izin bertanya terkait jati diri, maka terlihat sangat abstrak sehingga memang sangat sulit merasakan jati diri itu. Begitu saja Pak pertanyaannya. Oke. Tadi saya jelaskan di antara ya ada ucapan sufi ini bagus sekali. Di antara aku dan Allah nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Kecuali pikiran, perasaan, emosiku itu aja kok. Ini ya, di antara saya dengan Mbak Jessie nggak ada apa-apa kecuali ini. Begitu ini jatuh, kelihatan Mbak Jessie-nya. Ya, saya beri contoh lagi. Pikiran, perasaan, emosi itu nakal nih. Anda bisa lihat saya sedikit ya, saya tutup, masih kelihatan ya. Anggap saya ini jati diri, anggap ya. Kalau kita nggak hati-hati sama pikiran, Anda bisa melihat saya? Nggak bisa. Apa yang mengganggu Anda? Goyangan-goyangan ini. Sekarang perhatikan terus. Kalau kita menenangkan diri dari waktu ke waktu, hari demi hari, latihan demi latihan, pelan-pelan tuh. Nah, mulai kelihatan tuh dahi saya tuh. Nah, mulai kelihatan ya. Hilang lagi. Nah, jati diri itu sesederhana itu kok. Sesederhana itu. Mengertinya nggak usah dibuat berat-berat ya. Jadi ada aja yang menghalangi itu ya pikiran kita, perasaan kita, emosi kita yang perlu ditenangkan. Persis seperti ini. Botol ini selalu saya bawa nih, Mbak Putri sudah akrab kali ya. Ini sebagai contoh pikiran kacau itu kayak gini nih. Ya. Oke, apakah itu menjawab? Andi, apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan pertanyaan Ibu Rihab. Salam sejahtera. Saya mau menanyakan mengenai konsep archetype yang tersimpan dari Carl Gustav Jung yang cukup menuai kontroversi. Yang dikatakannya bersumber dari nenek moyang secara turun-menurun, sementara dalam ajaran metafisik, archetype tidak lain bersumber dari ide-ide ilahi atau gudang ilmu ilahi. Bagaimana Pak Hans? Oke, ini pertanyaan teknis bagus ya. Saya terpaksa harus memakai whiteboard nih. Ada pertanyaan tentang arketipe
bahasa Indonesianya. Ini dari bahasa Yunani, arke. Arke. Kalau mau diindonesiakan menjadi pola dasar atau bentuk dasar. Kalau kita pinjam teman-teman dari arsitek, mereka menyebutnya blueprint. Pola dasar. Arketipe ini ada pada semua manusia. Dia lahir ke dunia ini bukan hanya tumpukan tulang dan daging berikut sel-sel yang hidup, bukan. Dalam dunia kejiwaannya ada cetak pola dasarnya. Dan itu enggak hanya dimiliki oleh orang ini, orang itu, semua orang. Semua manusia, dia punya pola dasar yang sama. Mau di Afrika, mau di Amerika Latin, mau di Asia, mau di Eropa, mereka semua punya pola dasar yang sama sebagai manusia. Artinya, ada sesuatu yang ada di saya dan ada juga di siapapun yang hadir di acara ini. Kita semua memilikinya. Dan itu salah satunya adalah jati diri itu. Jadi intinya begini, ketika saya bilang arketipe, itu berarti ada di saya, ada di siapapun. Itu maksudnya arketipe, pola dasarnya manusia. Ada di siapapun. Ini seringkali disalah mengerti, karena itu saya perjelas sekarang ya. Saya tahu di luar sana banyak omong kosong tentang ini. Karena itu saya perjelas. Arketipe itu pola dasar. Ada di saya dan ada di setiap manusia yang lain. Itu diingat dulu ya. Nah, jati diri itu ada di saya enggak? Ada. Ada di setiap orang yang lain enggak? Ada. Berarti di arketipe. Satu. Saya ini pakai topeng enggak kalau ketemu orang lain? Topeng itu menampilkan wajah yang enggak asli. Apa iya seperti itu Hans ini? Ya. Apakah setiap orang lain juga seperti itu? Ya juga. Berarti topeng itu arketipe. Apakah Hans ini bisa merasa besar? Bisa merasa dirinya lebih pintar dari orang lain? Bisa merasa dirinya lebih hebat dari orang lain? Bisa. Apakah orang lain juga bisa seperti itu? Bisa. Berarti arketipe. Apakah saya bisa mengamuk dalam kondisi yang tak terkendali? Ketika saya sudah stres berat sendiri, saya lemparin sesuatu. Ngamuk-ngamuk, pukul-pukul tembok. Apakah Hans bisa begitu? Bisa. Apakah orang lain juga bisa begitu? Bisa. Itu arketipe. Nah, arketipe yang paling penting yang harus ditemukan adalah jati diri itu. Jati diri itu. Itu arketipe yang terpenting di antara semua arketipe. Begitu ya. Kalau kita ke pesta pernikahan tuh, kalau saya perhatikan, saya kadang-kadang duduk sambil makan, lihat, ini kok wajahnya palsu semua, pakai topeng semua. Dan itu wajar, nggak perlu saya omelin, nggak perlu saya sayangkan, udah gitulah manusia. Ketemu dengan banyak orang biasanya pakai topeng. Dan itu bukan hanya saya. Yang penting kita menyadari arketipe itu, tapi kalau kita nggak sadari dia jadi penyakit. Kemana-mana pakai topeng melulu. Tapi kalau saya sadar ini momen, kalau saya nggak pakai topeng nanti saya disalah mengerti, saya pakai aja deh. Saya hadir di depan Bapak Ibu semua, di acara ini ya pakai topeng. Bajunya yang bagus-bagus sedikit, biar Mbak Putri nggak malu dengan acaranya kan. Ya ini topeng. Mbak Rini pun begitu, saya pikir pakai topeng ya, kacamatanya disetel dulu, dibersih-bersihin, biar nanti orang lihat nggak semrawut anaknya gitu, ya topeng. Jadi nggak usah lah kita bilang ke orang, buka topengmu seolah-olah kita nggak punya topeng. Semua manusia punya topeng.
Dan itu arketipe. Semoga menjawab ya. Bagaimana Bu Terima Risa? kasih. Iya. Terima kasih. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Devi. Pak Hans mohon tips untuk dapat menerima dengan mudah dan mendapat hikmah, bukan sekadar menerima. Hikmah itu datang berbarengan dengan penerimaan. Semakin menerima, semakin besar kemungkinan hikmah itu, makna itu mengaliri kita ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menerima? Saya bermain bahasa sedikit ya jangan menolak. Menerima sama dengan tidak menolak. Peristiwa-peristiwa hidup yang kita tolak sama dengan peristiwa-peristiwa hidup yang kita tidak terima. Jadi langkah paling awal adalah berhentilah menolak. Saya ini penuh dengan peristiwa hidup yang saya tolak dulunya ya. Dan saya ingat masa-masa itu adalah masa-masa hidup saya terasa gelap. Karena penuh dengan penolakan. Seiring dengan waktu demi waktu saya terima semakin enak hidup ini. Semakin ringan. Karena saya sudah nggak membawa ransel berat lagi. Begitu saya terima, isi ransel saya buang, lepasin yang berat-berat itu. Sampai akhirnya saya melangkah menuju puncak dengan ringan ya. Kalau naik gunung seperti itu ibaratnya. Jadi apa gunanya kita membawa batu di ransel kita sambil misuh-misuh. Oh foto hidup kok berat kayak gini. Alah kapan ya. Dibuang batunya selesai. Ya selesai. Nah kita kadang-kadang tuh misuh-misuh, ngomel-ngomel sementara batunya dibawa terus. Kan aneh ini. Ya. Lepasin batunya dan hidup lebih ringan. Jadi kalau ditanya menerima itu seperti apa, ya jangan menolak. Jangan menolak seperti apa, ya hadapi, buang aja tuh. Kalau terasa ini kok ganggu, lepasin, jangan disimpan. Ya. Simpanlah barang berharga. Kita kan secara alami menyimpan yang bagus-bagus, yang jelek dibuang, ya lakukan itu. Ketika udah merasa menyimpan memori tentang Mbak Eka ini nyakitin, ya sudah dibuang aja, ngapain disimpan. Ya prosesnya memang seperti itu. Nah, jangan disimpan barang yang nggak pantas disimpan, buat membuat ruang batin kita pengap, capek kita. Ya. Nah, lepasin aja tanpa rasa tanggung. Itu yang saya perhatikan dari orang-orang bijak di timur. Mereka itu tetap kedatangan peristiwa buruk, tapi cepat membuangnya karena sudah kenal. Ini jelek nih, jangan disimpan, langsung dibuang. Nah, kebanyakan orang disimpan. Begitu. Ini butuh kemampuan kita untuk segera sadar. Ini jelek, ngapain disimpan? Lepasin. Nah, melepaskan ini kadang-kadang dibantu dengan meditasi. Kalau ke psikologi dibantu dengan konseling atau terapi, itu alat bantu saja kok. Kalau kita bisa melakukannya sendiri lebih bagus, lebih murah kan? Begitu. Apakah itu menjawab? Gimana Mbak Deva? Sudah cukup? Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Hans, saya melanjutkan pertanyaan karena di chat room belum ada yang bertanya lagi. Dari gambar yang sadar dan tidak sadar tadi itu, Ya. untuk menemui jati diri, kita harus menghadapi kegelapan, atau kepahitan atau kesedihan. Ya. Apakah ini perlu dikonfront atau dia akan muncul sendirinya? Apakah ini perlu dikonfront atau perlu dia muncul dengan sendirinya? Dia selalu ada di dalam. Tapi apakah dia naik ke atas? Ini saja persoalannya. Ya. Dia selalu ada di dalam. Apakah dia disadari atau tidak? Apakah dia muncul atau tidak? Nah, dalam istilah psikologi dari Jung tadi, tokoh yang saya sebutkan itu, dia memang menggunakan istilah berani berkonfrontasi dengan ketidaksadaran itu. Beranilah berkonfrontasi. Menghadapi, bahasa lebih enaknya itu menghadapi, konfront itu menghadapi.
Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Menerima. Berani nggak menerima ketika dia muncul? Saya nggak tahu kapan munculnya karena saya tidak sadar. Saya tidak tahu, itu dunia saya nggak tahu, tapi dia sewaktu-waktu bisa muncul. Bisa saja setelah acara ini saya duduk tiba-tiba diganggu oleh perasaan tertentu, saya nggak tahu. Dia punya kecerdasannya sendiri untuk mengganggu saya. Saya nggak bisa atur, hei ayo kita berhadapan sekarang, aku lagi luang nih. Nggak bisa begitu, dia datang seenak perutnya kok. Ya. Nah siap nggak? Siap nggak? Dia datang itu kayak pencuri, mirip pencuri yang kita nggak tahu kapan. Nah saat dia datang bisa nggak kita hadapi? Nah menghadapinya itu butuh skill memang ya. Biasanya orang kalau sudah mau mencuri, diamati pergi sendiri kan? Nah orang yang mencuri kalau ketangkap juga mati gaya kan? Nah karena itu dihadapilah pikiran, perasaan, emosi itu yang kadang-kadang datang seperti pencuri, dihadapi. Menghadapinya boleh disebut dengan konfrontasi, cara menghadapinya cukup unik. Jangan melawan. Jangan melawan. Kalau dilawan dia kuat sekali, jangan dilawan. Caranya bagaimana? Ya menerima tanpa melawan. Menerima tanpa melawan maksudnya apa? Saya sadar, sekarang ini saya diganggu oleh dia. Dan saya diam di tengah gangguan itu. Dan kalau saya diam, saya tenang di tengah gangguannya, dia pergi sendiri kok, kecele. Dia kecele. Kecele itu apa ya bahasa lainnya ya? Kecele itu nggak ada lawan tanding. Dia ngajak perang tapi saya diam, dia pergi sendiri karena nggak ada lawan tandingnya kan. Nah akhirnya mati gaya. Karena itu orang bermeditasi itu diam. Ketika dia diganggu, dia nggak ikut-ikutan, diajak untuk berantem. Dia diam, dia menyaksikan masalah ini datang, saya sadar dia datang. Saya menjaga diri tetap diam di tengah pancingan-pancingannya, di tengah provokasi-provokasinya, saya diam. Diam seperti gunung itu. Ya, gunung itu kan hebat itu contoh paling bagus, gunung itu. Angin datang dia diam, anginnya pergi. Kabut datang dia diam, kabutnya pergi. Persis seperti itu, belajarlah pada gunung. Gunung itu simbol penerimaan luar biasa. Dia diam untuk apapun yang datang dan dia kokoh-kokoh saja. Dari generasi ke generasi kita melihat gunung yang sama, stabil antar waktu. Ya, mudah-mudahan mengerti. Baik, mungkin ini pertanyaan penutup Pak Hans. Ya. Bagaimana cara menyelaraskan ego dan jiwa? Ego dan jiwa. Ego ini kan barang liar. Dia itu tukang provokasi. Mancing-mancing kita mementingkan diri sendiri. Mancing-mancing kita merasa besar, merasa tinggi. Itu aktivitas ego. Nah, ego ini janganlah dibunuh, nggak mungkin bisa dibunuh. Kita hanya menontonnya. Itu sebabnya dalam bahasa Jawa ada istilah barang siapa rajin nyawang egonya, nyawang itu melihat saja, menonton saja, egonya akan mati gaya. Kalau egonya mati gaya, egonya hidup tapi enggak mengganggu. Saya masih sering merasa ya ketika saya ngomong dengan seseorang misalnya, kami beda pendapat, kami beda argumentasi dalam rapat, argumentasinya kemudian mau menunjukkan bahwa pemikiran saya salah, saya berargumentasi balik, dan dia kemudian terlihat menyadari bahwa argumentasinya lemah. Nah, pada saat itu biasanya ego saya bilang, kita menang. Saya harus sadar ini, hati-hati. Ego ini mancing saya untuk merasa diri lebih tinggi. Saya bilang enggak benar, saya merasa itu muncul dan saya enggak ladeni dia. Begitu enggak ladeni, dia akan bilang, orang ini enggak asik nih. Diajak heboh-hebohan enggak mau. Diajak merasa diri tinggi enggak mau ya. Begitu. Drama ya Pak ya?
Iya, iya. Ego itu tukang main drama ya. Dia ngajak kita buat drama kehidupan ya. Seperti sinetron itu bisa disambung-sambung terus sepanjang yang kita mau ya. Sampai sutradaranya kecapean sendiri. Udah berapa episode nih, capek. Gitu ya. Baik Mudah-mudahan terjawab, teman-teman, saya kira itu aja. ada yang Makasih. masih mau bertanya lainnya? Sebelum kita tutup, sudah hampir jam 17.30. Sebelumnya, Denor mau bertanya? Denor? Enggak, udah jawab tadi. Oke. Saya bermaksud mengenalkan, Pak Hans ini mempunyai acara Eling Lan Awas setiap hari Selasa dan hari Kamis. Informasinya bisa dilihat di Instagram. Instagramnya dengan nama yang sama, Eling Lan Awas. Hari Selasa kita bicara topik yang lebih serius, kemudian hari Kamis lebih kepada acara meditatif. Jadi kalau yang merasa ingin lebih jauh mengenal Pak Hans dengan ajaran psikologi barat dan psikologi timur, atau lebih kepada psikologi spiritual, silakan ngecek IG-nya Pak Hans. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau boleh saya mengajak teman-teman untuk hening 1 menit seperti tadi pagi yang diminta oleh Pak Menteri Agama. Kita sama-sama hening. Kita kirimkan energi kepada para petugas medis, kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit di seluruh Indonesia selama masa pandemi ini. Kemungkinan ada teman-teman kita, saudara-saudara kita dari para teman-teman yang hadir di sini. Kita berhening 1 menit, kita kirimkan doa. Yang tidak berdoa, silakan kirimkan energi cinta kasih kepada mereka supaya Indonesia menjadi lebih baik. Kita mulai, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kiriman doa, terima kasih untuk kiriman energi cinta kasih dari teman-teman semua untuk Indonesia. Semoga Indonesia segera lolos dari masa pandemi ini. Semoga kita semua menjadi lebih baik.